Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ketika awal perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa keberadaan Nabi dan para pengikutnya yang diikuti oleh anak muda-muda Islam ketika itu disegani, ditakuti, dihormati oleh orang-orang yang ingin melawan Islam. Menjadi pertanyaan kita bersama-sama, kenapa Nabi dan para pengikutnya itu dihormati oleh para lawan Islam ketika itu? Sebab Nabi dan para pengikutnya, anak muda Islam itu, punya identitas sebagai seorang Muslim yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda wa 'alal kufar ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhuhum min athari sujud. Jamaah sekalian, ada identitas yang dimiliki oleh Nabi dan pengikut anak muda Islam ketika itu. Identitas yang pertama yang dimiliki oleh mereka adalah as-sida wal kufar. Nabi dan para pengikut anak muda Islam ketika itu selalu bersikap tegas kepada yang kufar. Segala perbuatan yang maksiat, segala yang perbuatan yang zalim, ketika itu disikapi oleh Nabi dan pengikut anak muda ketika itu dengan as-sida walal kufar. Identitas yang kedua adalah ruhama udai bainahum. Nabi dan para pengikutnya punya karakter berkasih sayang dengan sama umat. Karakter Nabi dan anak-anak muda Islam ketika itu selalu berkenan untuk menolong kepada orang-orang Muslim yang lainnya, orang-orang Muslim yang susah, yang sedang punya kesengsaraan. Pasti sikap ruhama umainahum itu diberikan oleh angkatan muda ketika itu. Prinsip yang kedua adalah para pengikut Nabi ketika itu punya sikap yang dinamakan mencari karunia dan ridho Allah. Segala apa yang dilakukan oleh Nabi dan pengikutnya hanya diniati semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemauan lain selain hanya untuk mengabdi dengan tulus ikhlas kepada Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, prinsip yang keempat adalah sikap para nabi dan pengikutnya adalah segala sesuatu yang dilakukan ditegakkan dalam rangka menegakkan ruka'an sujadan. Nabi dan pengikutnya dalam kondisi apapun juga selalu menegakkan ibadah ke hadapan Allah dengan rukuk dan sujudnya. Yang ini berarti ruka'an sujadan, tidak sekedar berarti umat Islam menegakkan esensi ibadah salat, tetapi ruka'an sujadan bermakna satu kata dan satu perbuatan antara Muslim yang satu dengan yang lainnya untuk menegakkan karakter keislaman, berjuang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Prinsip yang ketiga adalah mereka itu semuanya punya karakter yang dinamakan wujuhihim min athari sujud. Di muka dan wajah mereka tampaklah bekas-bekas sujud yang ia lakukan. Pengikut Nabi ketika itu yang dimotori oleh anak-anak muda dalam kondisi apapun juga selalu menegakkan prinsip dasar wujuhihim min athari sujud. Di muka dan wajah mereka tampak bekas sujud yang ia lakukan. Itu bermakna ketika ada kekuatan umat Islam di situ, pasti ada bekas-bekas sujud yang dilakukan. Tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, kehidupan sosial agama
ditunjukkan dengan tampaknya bekas-bekas sujud yang ia lakukan ketika itu. Sujud tampak di muka bukan berarti seorang manusia yang beriman bertakwa harus batuknya ngapal, tetapi mengandung nilai bahwa sungguhnya wujuhihim min athari sujud itu adalah implikasi daripada sikap kehidupan muslim yang berani bersikap untuk menegakkan agama dalam kondisi apapun juga. Tidak ada yang ditakuti selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menjadi peringatan kepada kita bersama-sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tampilnya anak-anak muda Islam untuk memberikan warna kehidupan bangsa yang sudah menyimpang jauh daripada tata kehidupan agama. Tegaknya anak-anak muda Islam yang punya karakter asida wa alal kufar, tegas kepada yang kufar, ruhama ubainahum, berbuat baik kepada sesamanya, kemudian menegakkan esensi rukkaan sujadan, rukuk dan sujud bersama-sama, kemudian hanya mencari karunia dan ridha Allah, serta menegakkan esensi wujuhihim min athari sujud. Manakala angkatan muda Islam dalam kehidupan bangsa dan negara ini mampu menegakkan esensi itu, insya Allah bangsa dan negara yang kita cintai ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi sebaliknya, manakala angkatan muda Islam tidak mampu menegakkan esensi identitas keislaman yang semacam itu, niscaya bangsa dan negara ini semakin hancur dan jauh daripada tata nilai kehidupan agama yang kita cintai. Insya Allah, Allah berkenan memberikan kekuatan kepada anak muda Islam di Indonesia ini untuk berani menegakkan agama dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, melawan segala bentuk kezaliman. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.